Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Udah berapa pekan nih nggak ketemu, Pak? Lupa. Ya. Udah lama juga kayaknya. Pas. Bisa nggak bisa. Ya begitulah. Ya. Takdir Allah yang menentukan, kita hanya berikhtiar. Terakhir kita pembahasannya sampai mana? Ada yang tahu? Rukun wudu udah lewat. Mana? Air udah, itu kan sebelumnya. Terakhir apa? Syarat-syarat wudu kan udah dibahas ya. Masya Allah ya Pak. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak. Masya Allah. Ya gitu aja Pak. Sip Pak. Sip. Pembatal wudu udah belum? Belum ya? Berarti karena udah kelamaan jadinya butek. Jadinya lupa semua. Berarti syarat-syarat wudu yang udah dibahas kemarin, syarat-syarat wudu apa saja menurut mazhab Syafi'i? Ya. Syaratnya apa aja tuh kemarin? Bukan, itu rukun. Syarat itu terjadi sebelum wudunya. Ya, berakal, Islam, kemudian balik, ya kan? Itu syarat secara umum. Kemudian yang secara khusus masuknya waktu sholat. Kalau wudu kan biasanya untuk sholat ya, gitu. Masuknya waktu sholat, atau kita ingin melakukan ibadah yang di situ disyaratkan untuk wudu, harus wudu, gitu, ya kan? Itu pembahasan terakhir kemarin, ya. Berarti kita masuk pada sunnah-sunnah wudu. Kemarin kan rukun wudu sudah ya. Saya ulangi lagi deh, biar nggak pusing. Ya, rukun wudu kalau menurut mazhab Syafi'i itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kan itu. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh
kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Ini secara umum rukun-rukun wudu, ya. Kemudian dirinci lagi niat. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu ihtidarul menghadirkan niat ketika mau berwudu. Dengan niat misalnya dilafatkan, tapi bukan niatnya lafadznya ya, tapi untuk mengokohkan apa yang ada di hati. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Begitu. Ya. Kemudian memulai basuhnya niat berbarengan dengan jatuhnya atau membasuh membasuh wajah, muka. Jadi niatnya berbarengan ketika membasuh muka. Ya. Tidak dimulai dengan basuh tangan tunawaitul, itu belum dianggap niat kalau menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, niat itu kapan dilakukannya? Ketika memulai melakukan rukun yang pertama dari wudu, yaitu membasuh muka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Dari situ kemudian diawalkan niat ketika berbarengan dengan membasuh wajah. Ya. Ini udah dibahas, ya kan? Ya. Jelas ya ini ya. Kemudian masuk kepada sunnah wudu. Ingat ya, kalau rukun itu jika ditinggalkan tidak sah wudunya. Tapi kalau sunnah jika ditinggalkan tetap sah wudunya, tetapi berkurang pahalanya, kesempurnaannya berkurang. Tapi tentu saja hendaklah seorang muslim sempurna atau menyempurnakan wudunya. Sunnah wudu menurut mazhab Syafi'i yang pertama membaca tasmiyah fi ibtidaih, membaca bismillah di awal kita mulai membasuh tangan. Ya, baca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ya, sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kalau sekarang sudah nggak perlu, tinggal buka keran. Kalau dulu kan orang pakai bejana, baskom, ember dicelupin dulu. Biasanya pakai gayung, gosok-gosok dulu, baru dimasukkan air itu dalam bejana, baru mulai berwudu. Begitu. Kalau sekarang lebih mudah karena ada keran. Ya, itu sunnahnya. Yang ketiga, isti'malu siwak, bersiwak, sikat gigi lah. Sederhananya sikat gigi. Yang keempat dan yang kelima, madmadha wal istinsyaq bil yadil yumna wal istinsar bil yadil yusra. Madmadha itu berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu jangan air masuk mulut gitu. Ngerti enggak? Jangan enggak dikumur-kumur, enggak gituin. Harusnya dikumur-kumur, jangan masuk keluar. Jangan kumur-kumur. Gitu, ya. Benar-benar dia berkumur-kumur. Kemudian wal istinsyaq, itu menghirup air ke hidung. Ya, menghirup air ke hidung dengan tangan kanan. Gitu. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya dua-duanya tangan kanan nggak apa-apa. Makanya di sini hukumnya hanya sunnah. Ya. Kemudian yang keenam, takhlilul lihyati, yaitu menyelah-nyelah jenggot kalau punya jenggot. Ya, kalau nggak ada nggak usah. Ya. Yang ketujuhnya
mengusap seluruh kepala. Tadi kalau menurut mazhab Syafi'i rukunnya cuma separuh, kan gitu. Tetapi yang sunnahnya seluruh kepala. Jadi masuk mengusap seluruh kepala itu sunnah kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab yang lain kebanyakan rukunnya itu membasuh seluruh kepala. Jadi tidak sedikit. Tapi karena kita membahas tentang fikih satu mazhab, maka ini pendapat yang dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya mengusap seluruh kepala itu termasuk sunnah wudu. Artinya kalau ditinggalkan tidak membatalkan wudunya. Gini aja misalnya orang. Tapi tadi ini adalah adab. Saya baru mulai udah ada makanan. Ya. Yang ketujuh, menyela-nyela antara jari jemari tangan dan kaki di sela-sela, gosok-gosok, gitu, ya. Apalagi kalau yang dari bekerja atau kerja yang kotor kena kaki sama tangan. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah juga yaitu mencuci, mengusap kedua telinga, baik yang di luar, bagian luar atau bagian dalam. Usap dua telinga. Ya. Mengusap dua telinga. Yang ke-10, taslisu fi jami'il fara'idil wudu'i wa sunnati, yaitu setiap rukun diulang sampai 3 kali. Basuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, gitu. Ya, telinga 3 kali, muka 3 kali, itu sunnahnya. Sunnahnya. Kemudian yang berikutnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dahulukan yang kanan dari yang kiri, baik dari tangan sama kaki, telinga, gitu. Dari kanan baru kemudian kiri. Yang berikutnya di antara sunnahnya adalah dalak. Dalak itu menggosok-gosok. Gosok-gosok, kaki digosok-gosok. Ya di sela-sela, ya gitulah. Gitu. Ya. Gosok-gosok di sela-sela. Yang ke-13-nya al-muwalah. Nah, muwalah ini kalau dalam mazhab Ahmad dan Imam Malik dia rukun wudu. Muwalat. Muwalat itu mana kita bahas kan berkesinambungan terus menerus, gak boleh putus. Basuh tangan, mulut, langsung hidung, muka, itu terus. Gak boleh ada jeda. Misalnya lagi basuh muka tiba-tiba mau basuh tangan sampai siku-siku ada telepon. Itu kalau menurut mazhab Ahmad batal, terjedah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i hanya sunnah. Artinya boleh dilanjutkan. Tapi itu kalau jedahnya nggak terlalu lama. Kalau terlalu lama sejam ya ulang lagi bagusnya. Misalnya ada keperluan, gitu kan? Kemudian yang ke-14 memanjangkan melebihi dari batasan. Misalnya kaki sampai mata kaki dilebihkan sampai betis. Ini menurut mazhab Syafi'i termasuk sunnah. Ya, menurut mazhab Syafi'i termasuk sunnah. Siku-siku panjangkan sampai sini, gitu, membasuhnya. Ya. Kemudian yang ke-15 i'tidalu bil mal, yaitu menggunakan airnya dengan adil, maksudnya nggak boleh boros. Tidak boleh boros dan juga jangan sampai terlalu sedikit akhirnya nggak kena semua. Ya adil, sesuai dengan kebutuhan. Orang beda-beda, ada yang gemuk mungkin butuh airnya lebih banyak, ada yang kecil ya kan? Adil, maksudnya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ke-16 istiqbalul qiblah indal wudu, menghadap kiblat, usahakan ketika kita berwudu. Ini kalau posisinya biasanya di rumah, kalau di sini kan udah susah ya, membelakangi. Gitu. Kalau mau mendapatkan pahalanya cari berwudu menghadap kiblat. Gitu. Ya. Kemudian yang ke-17 alla yatakallamu asna'il wudu, enggak boleh berbicara ketika berwudu. Artinya sunnah kalau orang berwudu itu diam sampai selesai wudunya.
Kecuali mungkin ada hajat itu lain. Ya. Tapi ini sunnah. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Apa bacaan doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kemudian ada tambahan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga termasuk doa setelah wudu. Gitu. Tapi ini dimasukkan kalau pada mazhab Syafi'i adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Itu keutamaannya. Ya. Kemudian ini termasuk dari sunnah wudu. Masuk lagi kepada makruhat wudu. Makruh itu apa? Ditinggalkan dapat pahala, kebalikan dari sunnah nih. Dikerjakan tidak berdosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan dapat pahala. Kan gitu, kebalikannya. Ya, ini makruh. Makruhnya yang pertama berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Keran jangan terlalu buka gede-gede sampai ngucurnya kuat. Sederhana aja. Sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Yang kedua, mendahulukan tangan yang kiri dari tangan yang kanan, itu juga makruh. Yang ketiga, membersihkan dengan sapu tangan setelah wudu. Itu makruh. Ya. Orang habis junub dianjurkan itu pakai tangan dia begini, jangan pakai handuk, itu sunnahnya. Tapi kalau pakai handuk nggak apa-apa, misalnya orang dingin gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia pakai handuk atau sapu tangan, ini termasuk makruhnya. Jadi dia tidak dapat keutamaannya, gitu. Ya. Kemudian juga memukul wajahnya, jadi air begini. Ada orang begitu wudu. Ya, padahal cuma begini saja tuh, begitu kan. Tapi jariyanil ma itu air itu dialirkan, gitu. Alir, jangan. Wah, itu kan nyiprah tuh. Karena saya pernah dapati orang berwudu seperti itu. Ya. Ya. Kemudian di antara makruhnya juga menambah di atas 3 kali, jadi 4 kali, 5 kali, itu nggak boleh. Makruh dia. Ya, maksimalnya 3 kali. Karena itu nanti larinya kepada berlebih-lebihan menggunakan air. Berlebih-lebihan menggunakan air. Ya. Jelas nggak nih? Kemudian juga makruh ketika bersungguh-sungguh, ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung ketika dia berpuasa, ini nggak boleh. Kecuali dia tidak berpuasa. Ya, kalau dia berpuasa, puasa apapun ini ya, mau sunnah atau wajib, maka jangan bersungguh-sungguh hirup air ke hidung sama ke mulut. Ya, biasa aja, terutama yang di hidung. Karena hidung kan larinya ke sini langsung ya. Kalau di mulut mungkin masih bisa kita kontrol enggak? Gitu. Ya. Dan juga ini penting ya. Ini mau selesaikan bab ini biar selesai gitu. Kemudian tambahan dari saya, ada doa setiap kita basuh tangan, kumur-kumur, ya. Ini sering kita dengar nggak nih? Basuh tangan ada doanya, kumur-kumur ada doanya, ya. Kemudian basuh muka ada doanya, tangan sampai siku ada doanya,
kaki sampai mata kaki ada doanya. Ini doa-doa ini kebanyakan tidak bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Artinya tidak perlu kita amalkan doa-doa itu, cukup kita melakukan rukun wudu aja. Gitu. Karena saya dapati beberapa murid saya bertanya, saat ini ada doa ini setiap bagian dari wudu adakah doanya? Karena ada beberapa kitab yang memerintahkan baca doa. Tetapi ternyata para ulama pada mazhab Syafi'iyah meneliti seluruh hadis yang dijadikan sandaran itu hadisnya palsu. Tidak ada yang sampai kepada Nabi. Ya. Dan itu akan menyusahkan juga karena ketika basuh tangan doanya apa-apa. Gitu. Basuh muka apalagi doa. Nah, itu akan merepotkan. Ingat ya, doa itu kalau kaitannya dengan ibadah, dia harus tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya apa? Harus bersandar kepada Nabi. Beda kalau doa umum. Doa yang ibadah, dia harus tauqifiyah. Orang sholat nih, ini namanya doa tauqifiyah, sholat. Bacaannya sudah ditentukan, Al-Fatihah, surat, ada ruku bacanya ini, kan gitu. Itu nggak boleh diacak-acak. Tapi kalau doa yang sifatnya doa masalah, yaitu terserah kita minta apapun. Dalam sujud setelah baca Subhana Rabbil A'la kita doa, ya Allah berilah saya istri yang ketiga misalnya, gitu kan? Misalnya nggak apa-apa, namanya kebutuhan orang beda-beda kan, benar nggak? Beli mobil, minta rumah nggak apa-apa, itu doa masalah. Tapi kalau doa tauqifiyah, dia harus berdasarkan hadis, berdasarkan sunnah Nabi yang Nabi ajarkan. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Gitu. Ya. Kemudian masuk pada bab yang terakhir tentang masalah wudu adalah nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ini sebenarnya udah pernah dibahas ya, bagian ya. Yang pertama keluar dari dua jalan, yaitu depan belakang gitu. Ya, depan belakang. Ya. Dari dua jalan. Gitu. Ya. Yang kedua tidur yang lelap. Ya. Kalau tidur begini enggak membatalkan. Enggak, dia tidur yang lelap itu nyender. Gitu. Hah? Karena dia bertumpu pada kaki ini. Kenapa dibahas kemudian oleh para ulama? Kalau dia bersender, biasanya dia tidak menyadari dia telah batal apa tidak. Tapi kalau dia bertumpu pada begini, maka tekanan di pantat itu akan tertutup rapat. Jadi nggak keluar kentut gitu. Itu salah satu sebab. Ya, itu diteliti oleh para ulama. Gitu. Tapi kalau tidur yang menyender, itu membatalkan. Nyenyak gitu ya. Pokoknya tidur nyenyak lah. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal. Hilang akal ini bisa kena pingsan, karena lagi mabuk, gitu ya. Gitu. Atau sakit. Hilang akalnya. Maka ketika itu berwudu lagi. Seperti Nabi ketika di penghujung hidupnya, sakit yang berat, mau wudu, setelah selesai wudu jatuh pingsan, bangun lagi, wudu lagi. Udah selesai wudu mau jalan ke masjid, jatuh lagi pingsan, bangun dari pingsannya, wudu lagi. Menunjukkan di situ diambil hukum wajibnya orang berwudu setelah pingsan. Gitu. Wajibnya orang berwudu setelah pingsan. Kemudian yang keempat, menyentuh. Ya, seorang lelaki menyentuh istrinya ataupun wanita selain istrinya. Ya, selain istrinya. Tapi kalau mahramnya tidak. Ingat ya, mahram istri itu bukan mahram ya. Karena dia bisa cerai, tapi yang mahram itu bibi, anak gitu. Karena nggak bisa dinikahi selama-lamanya. Ibu kita itu mahram. Kalau istri, makanya nggak boleh bersentuhan kalau pada mazhab Syafi'i. Gitu. Ya, dan itu membatalkan wudunya. Kemudian yang terakhir
menyentuh kemaluan. Baik kemaluan diri sendiri ataupun kemaluan orang lain, depan ataupun belakang. Itu membatalkan wudunya tanpa alas. Maksudnya langsung kulit dengan kulit menyentuh kemaluan. Ya, nah ini enggak boleh. Artinya kalau dia menyentuh kemaluan, kalau menurut mazhab Syafi'i, maka membatalkan wudunya. Jadi kalau pada mazhab Syafi'i itu sekitar ada 5 yang membatalkan wudunya. Ya, baru nanti selebihnya nanti ada perselisihan para ulama. Tapi kita fokuskan di sini dulu aja. Baru kemudian yang terakhir, al-umuru allati yashtaritu laha al-wudu. Perkara-perkara yang disyariatkan padanya wudu, yaitu amalan-amalan soleh yang disyariatkan padanya wudu sebelum melakukan amalan tersebut. Yang pertama tentu salat. Wajib wudunya, rukun syaratnya. Yang kedua adalah tawaf di sekitar Ka'bah, itu dianjurkan juga untuk berwudu. Yang ketiga adalah memegang mushaf, pegang mushaf. Ya, memegang mushaf. Itu juga dianjurkan kita untuk berwudu. Ya. Allahu ta'ala a'lam. Selesai kita dari bab wudu. Ya, selesai dari bab wudu. Kesimpulannya, sederhananya kalau orang berwudu, pertama dia basuh tangan. Sebelum basuh tangan, dia baca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, fardhu lillahi ta'ala, basuh tangan 3 kali, selah-selahin, gitu ya. Kemudian dia kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Kemudian hidung. Sunnahkan itu dianjurkan kumur-kumur dengan hidung 1 kali cidukan tangan gini. Gitu. Jadi bukan kumur-kumur sekali, hidung lain lagi, bukan. Kalau bisa mulut dengan hidung sekali bareng. Dihirup, hidungnya baru dikeluarkan dengan tangan kanan. Tangan kiri. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kumur dulu baru hidung. Gitu ya. Tapi kalau hidung, ingat, jangan begini. Ya, ada orang wudu begini. Ini nggak menghirup air di hidung. Nabi perintahkan hirup air di hidung, apalagi ketika nggak puasa. Jadi kalau orang cuma nempel air di keran dan diginikan, itu belum boleh tuh. Itu nggak menghirup. Itu, ya. Kemudian setelah itu membasuh wajah dari sini sampai sini. Gitu. Kalau ada jenggotnya lebat di sela-selain. Kalau nggak lebat kayak saya, sudah nggak perlu di sela-selain. Gini, sudah tinggal basuh saja. Kemudian dari ini basuh tangan sampai siku-siku, ya, tangan sampai siku-siku. Tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri dulu 3 kali. Baru kemudian mengusap sebagian kepala, bagian kepala, ini. Ya, gitu. Tetapi bagusnya tadi disempurnakan, usap, gini, gitu, ya, gini. Sebagian ulama memasukkan telinga langsung 1 paket dengan kepala. Jadi biar begini. Ini dia balik lagi, baru dia begini langsung. Tanpa mengambil air yang baru. Ya. Tapi kalau dia mau usap kepala sendiri, telinga sendiri enggak apa-apa. Gitu. Ya. Tapi itu kalau dia membasuh segini sekali, balik lagi langsung telinga, itu lebih menghemat air, ya kan itu? Ya. Baru yang terakhir membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Kaki kanan dulu 3 kali, kaki kiri baru 3 kali sampai ke 2 mata kaki. Setelah itu berdoa menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu simpelnya. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini nih? Kayak setelah wudu itu, kalau kita berdoa, itu kita perlu angkat tangan. Asalnya berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan. Dianjurkan kita untuk mengangkat tangan. Ya. Maka tentu lebih baiknya kita dimasyru'kan, disyariatkan kita untuk mengangkat tangan.
Tapi kalau orang tidak mengangkat tangan, bagaimana dia mengucapkan doa? Nggak ada masalah. Setelah wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ya. Ada masalah yang seperti itu. Ini kaifiatnya ketika tidak disebutkan masalah itu, maka perkaranya luas. Ya, baik mengangkat tangan atau tidak ada masalah. Yang penting bacaannya benar. Karena dia larinya tadi apa? Hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Kita jangan jadi ribut gara-gara angkat tangan sama nggak angkat tangan. Jangan. Ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Tadi kan yang di sunnah tadi kan kita nawaitu itu niatnya ya. Iya. Pas tangan gitu. Sedangkan di rukun itu kan niat pertama itu pas di muka kan. Jadi berarti kita niatnya 2 kali kan ya? Enggak. Kan memulai berwudu kalau pada mazhab Syafi'i harus menghadirkan niat. Menghadirkan niat itu diantaranya dengan mengokohkan. Mengokohkannya apa? Dengan lisan dulu. Kalau khusus pada mazhab Syafi'i. Tapi itu bukan niat. Kapan waktu niatnya? Ketika mulai membasuh muka. Niatnya di mana? Bukan di omongan juga, di hatinya. Menghadirkan niatnya ketika itu. Tetapi untuk mengokohkan apa yang ada di hati supaya hati itu mantap berniat, kalau pada mazhab Syafi'i itu diucapkan. Tapi bukanlah yang dimaksud niat itu dengan ucapannya. Orang sholat nih, tadi Isya, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu mengokohkan yang ada di hati. Kapan niatnya? Ketika takbir. Takbir berbarengan dengan niat. Allah. Hati kita langsung menghadir. Kalau pada mazhab Syafi'i, tidak boleh sebelum takbir hadir niatnya, tidak boleh setelah takbir. Jadi harus berbarengan. Jadi ketika Allahu Akbar, ketika Hu Akbar, niat itu udah selesai. Maksudnya sudah azamnya udah kuat. Tapi kalau udah Hu Akbar, dia masih ragu, biasanya dia akan copot lagi, dia ulang lagi. Begitu, takbir lagi. Itu yang kita pernah bahas, susahnya kalau pada mazhab Syafi'i yaitu karena dia harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau wudu harus berbarengan dengan rukun yang pertama, yaitu membasuh muka. Basuh muka. Nah, ini yang tidak diketahui kebanyakan kita yang mengaku mazhab Syafi'i. Dia menyangka ketika dia mulai basuh tangan nawaitul wudu itu sudah dianggap niat. Itu salah. Seluruh ulama mazhab Syafi'i mengatakan di mana letaknya niat ketika memulai melakukan awal rukun tersebut. Begitu. Tempatnya, mulai niatnya kan. Kemudian para ulama bahas niat itu di mana? Di hati. Karena ini ijma ulama. Niat itu termasuk amalan hati. Amalan hati itu sepakati. Yang berselisih itu kalau pada mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain tidak perlu ada pelafalan. Gitu. Kalau Syafi'i enggak, harus. Kenapa? Karena untuk mengokohkan apa yang ada di hati ketika kita mulai melaksanakan suatu amalan. Gitu. Niat itu sendiri ada bacaannya nggak? Nggak ada. Sebetulnya urutan kayak kita nawaitul wudu itu bahasa kita mas Indonesia aja, saya niat wudu karena Allah Ta'ala, selesai. Begitu saja. Jadi cuman di sekolah kita kan diajarinya kan ada tagnya tuh nawaitul wudu, harus diingat-ingat. Maksudnya niat itu menghadirkan hati ketika mulai melakukan amalan tersebut, itu maksudnya. Bukan dihafal tuh bacaannya ya. Nawaitul wudu li rafil. Ini enggak hafal itu enggak niat. Salah. Enggak begitu cara memahaminya ya. Tetapi maksudnya menghadirkan niat ketika memulai membasuh awal rukun-rukun dari ibadah. Seperti sholat, awal rukunnya apa? Takbiratul ihram. Maka ketika mulai takbiratul ihram harus berbarengan hatinya dengan menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Maka itu yang agak susah di situ. Susah di situ.
Maka sebetulnya kita dalam prakteknya itu kalau begitu nggak bisa sempurna. Begitu. Maka dari awal saya katakan mazhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu hanya pendapat-pendapat para ulama. Tapi yang harus dijadikan acuan adalah dalil dari setiap ulama ini ketika menyampaikan pendapatnya. Karena kata misalnya perkataan Al-Imam Abu Hanifah, ya, tidak halal bagiku, kata Al-Imam Abu Hanifah, jika ia mengambil pendapatku tapi dia tidak melihat dari mana aku mengeluarkan ucapan, mana hujahnya. Gitu. Apalagi perkataan Al-Imam Syafi'i yang masyhur. Misalnya perkataan Imam Syafi'i yang masyhur, jika engkau dapati dalam kitabku ini yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Nabi, maka tinggalkan pendapatku, ambil sunnah Nabi. Begitu tegas Al-Imam Syafi'i, tegas. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kesempatan yang lain, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi, jika hadis itu telah sahih, itulah pendapatku. Artinya dia mengikuti hadis Nabi. Begitu, mengikuti hadis Nabi. Seseorang datang kepada Al-Imam Syafi'i, bertanya tentang sesuatu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam begini-begini. Kemudian orang itu tanya, saya enggak tanya ini, saya tanya pendapatmu wahai Imam. Imam Syafi'i marah. Apakah engkau melihat saya ini dari gereja yang mengikuti perkataan pendeta-pendetanya meninggalkan kitabullah, begitu? Itulah pendapatku, apa yang Allah sabdakan, apa yang Nabi sabdakan, itulah pendapatku. Begitu tegas Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya dia diberi gelar kalau di Baghdad dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah, Ihya'us Sunnah, penghidup sunnah. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, di Baghdad ketika itu dikuasai oleh Ahlul Ra'yi, orang-orang yang mengikuti mazhab Abu Hanifah. Datang Imam Syafi'i, qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Tinggal semua pengikut Abu Hanifah hilang. Lari ke semua mengaji kepada mazhab Syafi'i. Gitu. Maka terkenal Al-Imam Asy-Syafi'i di Baghdad. Dan murid yang paling utama di Baghdad siapa? Ahmad bin Hanbal. Itu muridnya. Kata Imam Syafi'i ketika meninggalkan Baghdad, aku tidak tinggalkan di kota Baghdad ini yang lebih alim, lebih wara, lebih faqih, lebih berilmu daripada Ahmad bin Hanbal. Tapi apakah Imam Ahmad bermazhab Maliki? Apa Syafi'i? Enggak. Mazhab sendiri kan gitu. Beda. Padahal itu muridnya. Demikian juga Al-Imam Syafi'i, apakah dia bermazhab kepada Imam Malik? Padahal itu gurunya. Enggak. Berbeda. Menunjukkan bahwa para ulama itu berijtihad berdasarkan nas yang datang kepadanya, hadis. Begitu. Nah kalau orang awam, ya tentu nggak bisa seperti itu. Kita belum bisa mencernanya. Makanya dibahas seperti ini. Tetapi pengajarnya harus memberi arahan. Ini dalilnya begini, begitu. Dikasih tahu. Supaya apa? Nggak boleh taklid. Ngerti nggak taklid? Ya, saklek. Pokoknya selain ini nggak benar nih. Ah, ini nggak boleh. Karena aneh awal-awal bilang kalau masalah furu'iyah, ijtihadiyah, fiqhiyah akan selalu ada perbedaan pendapat. Itu nggak bisa satu sama lain saling mengklaim kebenaran. Ya, selagi kedua-duanya memiliki dasar hukum, punya dalil, gitu ya. Gitu. Tapi kalau nggak punya dalil itu baru repot. Biarpun masalah furu'iyah. Ya. Nah, di sini pentingnya kita belajar tentang dasar-dasar mazhab dulu. Ini sebenarnya belajar dasarnya ini loh. Kalau fikih mazhab Syafi'i ini begini. Cuma tadi kebanyakan ketika dalam penerapan orang yang mengaku pada mazhab Syafi'i itu terjadi penyimpangan. Karena ketidaktahuan atau belum sampai kepadanya keseluruhan hukumnya atau baru sebagian saja gitu. Tidak bisa disalahkan apalagi kalangan orang-orang awam. Tidak bisa disalahkan. Makanya perlunya belajar begini biar kita tahu. Ya, makanya tadi yang dikatakan nama Pak Jalal. Jadi niat itu yang kita tahu Syafi'i itu kan nawaitul wudu basuh tangan kan begitu. Kan begitu pikirannya.
Ternyata kalau pada mazhab Syafi'i yang dibilang niat itu dimulainya ketika membasuh muka. Berbarengan dengan itu hatinya berniat. Jadi tidak dianggap tuh niatnya basuh tangan sambil mengucapkan nawaitul wudu'a, enggak dianggap. Itu hanya untuk mengokohkan. Itu seluruh mazhab Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Ya. Ada lagi nggak nih? Jelas nggak Pak? Lagi tak? Tadi kan kita mengatakan sunnah itu kita 3 kali ya. Iya. Karena saya mungkin karena bukan pikiran banyak pikiran lupa kita udah 3 kali ya. Minimalnya bagi kita sekali karena dia bagian rukunnya sekali. Ya, sekali. Kalau kita lupa sekali. Kalau tidak berurutan, kan tadi saya udah ke telinga belum ya? Kan nanti dia termasuk rukun. Tertib itu kan berurutan, dia rukun. Kalau pada mazhab Syafi'i dia tertib. Nggak boleh orang wudu dari kaki dulu. Sekarang lupa nih, misalkan habis tadi tangan, lupa tadi tangan udah mau belum? Kadang-kadang saya suka lupa. Ulang lagi berarti. Ulang lagi berarti ya? Ulang lagi. Ya, ulang lagi. Ada lagi yang lain? Ya, silakan dimakan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau kita ada luka di tangan, kemudian misalnya ada penyelesaian bisa atau diri, kemudian kita tebarkan lontas itu ya. Itu pada saat kita wudhu apakah perlu kita buka dulu? Nggak perlu. Karena namanya orang luka, nanti kena tangan, kena air nambah lebih parah, malah nggak sembuh Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena ada uzur, karena kan lagi sakit. Ya, lagi sakit. Permasalahan wudhu ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita karena dia syarat sahnya sholat. Perhatikan ya, karena dia syarat sahnya sholat. Jadi kalau orang sholatnya bagus tapi wudhunya asal-asalan nggak diterima. Misalnya dia tidak memenuhi rukun-rukunnya, ya. Tidak memenuhi rukun. Misalnya orang basuh tangan nggak sampai sini doang. Ini doang. Maka harus hati-hati batasannya apa. Kaki cuman begini doang misalnya. Ya kan? Kan ada begitu, karena ada keran. Gini, udah. Dia harus lihat apakah sudah menyentuh tumitnya apa, ya mata kakinya belum. Gitu. Jadi perkara yang rukunnya dulu minimal dipenuhi dulu. Tadi yang 6 kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang 6 itu dipenuhi dulu rukun-rukunnya. Terutama tadi tentang niat. Tapi niat itu ya tadi saya ulangi ya, tidak mesti orang ngulang pakai bahasa Arab. Paham ya? Niat itu amalan hati. Kita menyengaja pengen ini, sudah hadirkan niat. Sudah. Tapi kalau mazhab Syafi'i dikhususkannya ketika mulai basuh itulah mulai niat di situ gitu. Kalau mazhab yang lain nggak mesti. Ya, kalau dia dari rumah dia mau wudu sudah dikatakan niat, selesai. Ya udah tinggal wudu saja, biasa aja. Begitu. Jadi kalau kita mau memahaminya seperti itu kalau pada mazhab Syafi'i. Tapi dalam prakteknya kan orang nggak ngerti itu. Apakah sah wudu sah? Makanya karena ini masalah mazhab. Dia tidak boleh dalam satu amalan semuanya mazhabnya Syafi'i semua, nggak mungkin orang bisa begitu, nggak bisa. Kamu orang Islam dari puasanya, sholatnya, hajinya harus Syafi'i semua, nggak bisa. Yang begitu akan berat, susah. Makanya dilihat dalil dari awal kan dibilang apa? Ini para ulama hanya memaparkan berijtihad berdasarkan nas yang datang kepadanya, hadis. Terjadinya perselisihan itu karena datang hadis itu
Imam yang satu datang, imam yang lain nggak datang, sehingga salah atau mengambil kesimpulannya hukumnya berbeda, kan gitu, ya. Maka kita ketika kita orang belakangan nih, maka lihat mana yang mendekati dalil itu yang diamalkan. Tadi perkara niat, misalnya kita nggak sanggup, misalnya kalau begitu berat, ya kan? Ya sudah, cari pendapat yang lain yang meringankan kita selagi memang ada dalilnya. Dan itu tidak berdosa. Ya. Jadi misalnya orang imamin, imamnya Syafi'i, makmumnya Hanafi. Boleh-boleh saja kan? Atau dibalik. Hanafi imamnya. Hanafi, kalau mazhab Hanafi kunut subuh itu bid'ah kalau mazhab Hanafi. Tegas. Bid'ah, enggak boleh. Sedangkan yang mensyariatkan kunut subuh mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, apakah kemudian jadi ribut begitu? Enggak. Artinya kalau ada orang kunut subuh kita ikut kunut, imamnya misalnya gitu ya, tapi ada imam yang enggak kunut, kita juga jangan kunut. Gitu. Karena itu hak orang masing-masing, karena itu masalah furu'iyah. Furu' itu cabang. Ijtihadiyah. Kita nggak bisa maksain, ente harus ikutin anak ya, awas loh kalau enggak. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa, karena beragama itu bukan mengikuti orang, tapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Orang bisa salah, karena manusia selain Nabi pasti punya salah, ya kan? Salah, kecuali Nabi dijaga, maka dianjurkan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, enggak ada kata wa ati'u. Wa ulil amri, kalau enggak ada kata wa ati'u, dia muqayyad. Dan pemimpin di antara kalian taatilah selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi ketika pemimpin itu menyelisih Allah dan Rasulnya, enggak boleh taat. Tapi enggak boleh memberontak, enggak boleh melakukan kudeta pada pemimpin. Seperti pemimpin sekarang nih, presiden baru kita Pak Prabowo, kita doakan yang baik. Semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah lapangkan. Begitu, itu rakyat yang baik begitu. Jangan dicela. Nggak boleh orang mencela pemimpin, apalagi di muka umum. Seburuk apapun misalnya pemimpinnya, dia tetap pemimpin kita. Ya, lebih baik kita mendoakan yang baik buat dia. Nah tidak? Daripada kita menjatuhkannya, mencelanya. Makanya di antara ahlus sunnah wal jamaah keyakinannya tidak boleh mencela pemimpin. Apalagi depan orang banyak, apalagi depan mimbar. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia mau menasehati berdua, datang ke pemimpin. Kalau dia punya kekuatan, kalau dia punya ketokohan, ya, gitu, disegani misalnya, datang nasihati baik-baik. Begitu. Tapi tidak boleh kita mendoakan yang buruk kepada ulil amri. Ya. Karena zalimnya mereka nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu enggak main-main. Udah. Kalau ada satu rakyatnya yang kelaparan, kesusahan, itu di hari kiamat dituntut. Maka berat. Enggak main-main. Ya. Susah. Makanya didoakan yang baik. Ada lagi yang lain? Ya disesuaikan saja. Kalau sempat, lebih bagusnya berwudu itu di rumah. Jadi masuk masjid tinggal melaksanakan ibadah yang lain. Ya kalau nggak sempat ya di masjid. Lihat kondisi kita aja, orang kan beda-beda kondisinya kan. Ya, yang penting jangan ketinggalan sholat jamaahnya. Itu yang pentingnya itu, jangan ketinggalan sholat jamaahnya, karena kita mengejar sholatnya, ya kan? Bukannya cuma wudunya, mengejar sholatnya, itu penting. Gitu. Ada lagi? Kalau dalam mengikuti masa itu kita harus konsisten atau bisa improvisasi? Tadi dalam sholat subuh kita ikutin Hanafi, nggak pakai kunut. Terus dalam hal itu kita pakai Hanafi
Ya itu tadi, tidak akan bisa orang pada satu masa pada seluruh amalan, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, maksud saya kalau udah kayak gitu itu terus dipakai sepanjang hidupnya atau bisa berubah. Kalau datang dalil yang baru padanya, misalnya dia salah dalam sesuatu hal, dia dinasihati orang, diberikan dalil, maka dia wajib berubah karena ada nas, ada dalil yang sampai kepadanya. Tapi kalau nggak ada sampai dia tahunya itu, ya tidak berdosa bagi dia karena ketidaktahuan. Dan banyak yang seperti ini. Cuman kadang-kadang orang dalam menegur orang lain itu kasar ngomongnya, sehingga orang itu nggak menerima apa yang dinasihatinya karena cara menegurnya buruk. Misalnya orang melakukan, contohlah sederhana. Setiap orang habis doa, saya dapat ini. Sebagian orang, sampai saya pernah tanyakan, setiap orang habis doa dia sujud syukur. Ya, dia menganggap dengan sujud syukur ini doanya akan sempurna. Padahal dalam seluruh hadis tentang kaitan berdoa, Nabi nggak pernah kita dapati setelah doa sujud syukur, nggak ada. Ada. Sujud syukur urusannya lain ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Lahir anak kan besar, nggak setiap hari lahir anak kan gitu, kan gitu, ya kan? Tamat sekolah, ya kan? Atau dapat pekerjaan jadi PNS misalnya, ya kan? Itu sujud syukur mungkin. Tapi kan nggak setiap habis doa tiap hari sujud lah. Doa lagi sujud lah. Berarti ada kesalahan. Bisa jadi dia salah memahami dalil, salah memahami nas. Berapa banyak orang seperti itu. Akhirnya saya panggil, ini kisah dekat rumah saya. Kenapa? Saya tanya orang tua. Kenapa melakukan ini Pak? Oh, saya ingin bersyukur Ustaz pada Allah. Begitu. Kalau seperti itu setiap hembusan nafas kita harus syukur dong. Waduh, sujud terus loh. Nah, kan repot tuh kalau begitu. Ya kan? Hembusan nafas, kedipan mata, Allah kasih hidup, harus sujud. Nggak bisa kita kerja. Sujud lagi, sujud. Aduh. Nah, ini kesalahan di dalam memahami nas. Penyebab utamanya karena ketidaktahuan yang pertama, kemudian dia tidak mengembalikan masalah itu kepada yang ahlinya, orang yang berilmu. Dia langsung menyimpulkannya. Oh ini menurut saya sih begini nih, nah, gitu. Akhirnya salah penerapan. Akhirnya saya nasihati berdua baik-baik. Sujud syukur disyariatkan, tapi pada waktu kapan? Tidak boleh kita setiap doa kita sujud syukur. Ya kecuali mungkin pas kita lahiran doa sujud ya nggak apa-apa karena sebab lahirannya kan gitu, ya kan. Tapi kalau setiap hari doa sujud lagi, ya ini nggak boleh yang seperti. Bukan dilarang sujud syukurnya, tetapi itu tadi itu bentuk kaifiat ibadah tauqifiyah. Al aslu fil ibadah haramun atau tauqifiyah. Asalnya dalam ibadah itu kaidah usul adalah haram. Gak boleh orang sholat, puasa, baca Quran, haji sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kenapa begitu? Karena ibadah itu bentuk taklif, beban syariat. Orang tuh berat suruh sholat. Paham gak? Puasa berat karena harus ada yang ia lakukan, kan gitu. Datang ke masjid setiap hari 5 waktu, kan gitu. Berat, taklif. Maka harus ada nas. Datang perintah, wa aqimis shalah. Baru perintahkan, laksanakan sholat. Kan begitu. Kalau nggak ada nas, jangan dikerjakan. Karena itu beban syariat, nanti jadi capek kita. Paham nggak? Jadi dalam bentuk ibadah, itu namanya tauqifi. Itu terikat dengan apa yang Nabi ajarkan. Nabi syariatkan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu. Beda kalau ibadah ghairah mahdhu. Ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhu, ada ibadah ghairah mahdhu. Ibadah mahdhu seperti sholat, ya, puasa, gitu. Ya, kemudian tawaf, haji itu ibadah mahdhu. Ada aturannya. Dimulai dari kapan? Dari mikotnya dulu, kan gitu. Ya, itu ibadah mahdhu. Sudah ditentukan, jangan dikutak-katik. Karena Nabi mengajarkan langsung. Beda dengan ibadah ghairah mahdhu, orang sedekah umum sesuai kemampuan. Ya 500 perak nggak ada masalah, 1 miliar juga nggak ada masalah, terserah.
Dan dia nggak ditentukan waktunya kapanpun. Tapi nanti ada ibadah-ibadah yang ditekankan pada waktu ketika paceklik banyak sumbangan gitu. Ya. Tapi itu bukan ibadah secara mahdud, tapi ghairu mahdud. Karena terikatnya kepada manusianya, tapi bukan kepada Allah. Tadinya kepada hablum minan nas. Jadi kalau ibadah itu asalnya haram, itu orang melakukan beban syariat dalam agama Islam itu asalnya haram. Sampai ada nas, ada dalil yang memerintahkannya baru dikerjakan. Karena apa? Karena dia taklif, beban syariat berat. Adakah dari kita yang bisa atau sudah yakin melaksanakan seluruh perintah dalam Islam? Nggak ada yang sanggup. Benar tidak? Ada nggak sanggup? Nggak ada yang sanggup. Capek, berat. Sholat sunnah, sholat wajib 5 waktu aja kadang-kadang kita bolong-bolong. Apalagi sholat sunnah yang mengiringi sholat rawatib kan ada tuh. Belum lagi sholat tahajudnya. Wah banyak. Itu aja kita belum bisa lakukan dengan maksimal, ya kan? Artinya dalam ibadah itu terikat dengan beban syariat, terikat dengan dalil. Kalau nggak ada dalil, maka jangan kita lakukan. Meringankan diri kita jadi nggak capek. Begitu cara beragama kita. Lihat nasnya, dalilnya. Orang baca Quran, perintahkan nggak? Ada dalilnya. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Berarti diperintahkan baca Quran. Orang salat jelas perintahnya dia termasuk rukun Islam. Zakat pun demikian. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu. Semuanya ada dalil. Jadi supaya kita tuh nggak capek dalam ibadah. Harus tahu dulu nasnya. Dalilnya. Namun tadi tidak bisa kita mengambil pada satu mazhab secara keseluruhan, nggak bisa. Karena para ulama berselisih pendapat. Contoh nih, kita ambil mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah. Saya jelaskan nih. Mazhab Abu Hanifah, Al-Fatihah bukan rukun salat. Kenapa bisa begitu? Karena belum sampai hadis itu tuh yang diriwayatkan oleh Bukhari kepada dia. Karena pada zaman Abu Hanifah belum ada Imam Bukhari. Belum ada Imam Bukhari itu gurunya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad saja nggak ketemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dulu. Bagaimana bisa belajar? Nggak ada. Belum dibukukan hadis ketika itu. Sehingga dia berpendapat bahwasanya orang baca Al-Quran, surat apapun, ayat apapun sah dia jadi dalam salatnya. Dia dalilnya dari mana? Surah Al-Muzammil ayat terakhir ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu dalilnya. Maka bacalah yang mudah-mudah bagimu dalam Al-Qur'an. Tidak disebut Al-Fatihah di situ. Sehingga dia mengambil kesimpulan istinbatnya Abu Hanifah tidak disalahkan. Adapun Imam Syafi'i datang hadis itu kepadanya, hadis itu dari jalurnya Al-Imam Syafi'i, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu nas kuat. Fa huwa qidajun, cacat gitu, celah. Nabi yang mengatakan demikian. Maka kemudian dia memasukkan kalau pada mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu rukun salat dan itu pendapatnya jumhur. Berarti Ahmad, Malik termasuk berpendapat tentang Al-Fatihah itu rukun salat. Hanya Abu Hanifah yang tidak. Apa kita mau mengikuti Abu Hanifah setelah sampai hadis ini? Kan nggak boleh begitu. Gitu maksudnya. Paham ya? Oh nggak mau, saya ikuti Abu Hanifah aja. Kecuali dia nggak tahu hadis ini, itu lain. Kan gitu. Ya. Tapi kalau dia sampai kepadanya dalil ini, hadis. La salata liman lam yaqra' bi Fatihah, dinasihati, nggak boleh. Antum harus tetap baca Al-Fatihah. Maka wajib baginya mengikuti apa? Hadis. Begitu cara beragama. Nah orang kan beda-beda tingkat keilmuannya. Beda orang. Ya beda-beda. Ya. Maka orang yang tidak tahu, hendaklah dia mengkaji, bertanya kepada yang tahu. Begitu caranya dalam beribadah, dalam beragama. Sehingga kita
tidak dibilang taklid. Tahu kata ikut-ikutan? Jangan. Karena beragama itu kaitannya kepada pertanggungjawaban kita dengan Allah dan Nabi. Nggak ditanya urusan orang, nggak ditanya, itulah. Beda kalau kita menzalimi orang, ya. Tapi kalau beragama itu urusan kita dengan Allah dan Nabi. Yang ditanya itu doang. Makanya di alam kubur yang ditanya apa? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, kan gitu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kan gitu. Dan apa agamamu? Ditanya cuma Nabi, nggak ditanya yang lain. Sejauh mana engkau mengikuti sunnahku? Kan begitu. Ya. Maka orang yang mengikuti satu mazhab itu akan susah diterapkannya. Susah. Kecuali tadi belum sampai nas kepada dia, nggak ngerti. Bisa saja di satu kampung orang bodoh semua. Pada zaman kita nih, ya. Kita bisa lihat di media sosial kalau model kayak bahasa semut, bahasa Suryani. Jadi orang-orang yang begitu kan yang ditonjolkan nih di media sosial. Yang nggak punya ilmu. Tapi pengikutnya banyak. Benar tidak? Pengikutnya banyak. Apa kita salah pengikut? Enggak. Kenapa? Karena mereka belajarnya mungkin bisa saja dari situ. Dia mengetahuinya kebenaran dari situ. Jadi orang-orang yang seperti itu, karena saya sering nangani orang-orang yang begitu. Sering nanganin yang seperti itu. Ya. Saya pernah cerita di sini kalau tidak salah. Suatu ketika ada kawan saya punya anak gadis ngaji. Ya, ngaji Quran. Ngaji tafsir. Setiap pada Isya. Bapaknya curiga, ini ngaji apa? Kok pulangnya malam jam 11? Dijemput ke rumah. Akhirnya bapaknya datang ke saya. Ustaz, anak saya ini ngaji Quran, tapi kalau ditanya bahas Quran itu apa, dia nggak ngerti, bingung dia. Ditanya lagi yang nganterin, nggak ngerti. Akhirnya datang saya, coba Ustaz, saya minta tolong datang ke tempatnya pengajiannya kayak apa, gitu kan? Ternyata ngajinya itu bukan kayak kita di musola, di rumah penduduk, di rumahnya. Masuk gang, belok lagi, masuk gang, muter-muter. Saya bingung sampai masuk nyempil. Gak taunya situ ada kontrakan, masuk ke dalam. Coba. Terkumpullah 5 anak muda. Karena ada saya, nggak jadi ngaji itu. Akhirnya terjadi diskusi. Ini perhatikan nih. Ini kita nggak boleh nyalakan anak-anak yang ngaji nih, karena orang mau belajar, tapi dapat gurunya yang begitu. Kasihan. Harusnya dirangkul yang begitu, jangan dijatuhkan, jangan sampai dicela, jangan dirangkul. Pada ujungnya setelah diskusi panjang, dia mengatakan salat 5 waktu tidak wajib. Oh, begitu. Berdasarkan Quran, Ustaz. Wah, luar biasa kan. Coba. Kemudian dia katakan seluruh hadis Nabi palsu, Ustaz. Waduh, kacau kan kalau begitu kan. Tahu dari mana kita salat, zakat, haji? Dari mana? Hadis Nabi. Apa ada diajarkan dalam Quran tata cara salat? Enggak ada. Dari takbir sampai salam. Tidak wajib sholat. Jadi sholat apa kata mereka? Sholat itu artinya doa. Karena doa, sholat itu menurut bahasa adalah doa. Dan itu benar. Menyimpang. Gak wajib puasa Ramadan. Wah, kacau. Pada penghujungnya saya nasihati, mendingannya ngaji, baca Quran. Suruh ngaji gak bisa ngaji. Jadi bahas Qurannya gimana? Bahas Qurannya itu pakai terjemahan depak misalnya, buka ayat 3 surat 5, Allah berfirman artinya begini-begini. Surat 8 ayat 10, Allah berfirman artinya begini-begini. Udah, langsung ditafsirkan sendiri. Begini-begini. Oh, kacau. Coba. Ternyata saya urut lagi, larinya kemana tuh? Larinya ke Millah Ibrahim. Dulu ada aliran namanya Millah Ibrahim. Pemimpinnya siapa? Ahmad Musaddiq. Ya, yang dia mengklaim dia adalah Isa al-Maud, Nabi Isa yang dijanjikan. Kemudian fatwa MK lagi itu kan ramai tuh kan. Gitu. Millah Ibrahim pecah, ganti nama lagi. Namanya apa? Gafatar. Jadi Gafatar. Yang beberapa dulu kasusnya ramai juga karena dokter sekeluarga hilang, taunya hijrah ke Kalimantan, bikin negara di dalam negara.
Karena kerabatnya bingung, nyari nih. Ini anak saya hilang, suaminya hilang, gede. Nggak ada. Nggak taunya hijrah ke sana. Semua aset dijual. Coba. Kan kesian. Kita nggak boleh nyalakan orang. Akhirnya para ulama, MUI mengumpulkan. Dia ajak diskusi, dinasehati. Karena kebanyakan orang awam. Nggak ngerti apa-apa. Begitu. Akhirnya saya ancam sama tokonya ketika itu, kalau begini lagi bawa anak-anak muda, saya laporin polisi. Karena penyimpangan. Saya lari ke LMK-nya ketika itu, tolong dijaga, diawasi. Akhirnya dia pindah tempat. Karena yang disasar siapa? Anak-anak muda yang lagi semangat belajar. Itu dapatnya dari mana? Dari SMK. Dicari yang begitu. Kan kasihan anak-anak muda. Terus saya suka ngurusin begitu. Dapat lagi kasus. Ada namanya aliran syahadatain. Tahu aliran syahadatain? Kalau di tempat saya banyak anak-anak muda. Maksudnya apa? Orang nggak dianggap Islam sebelum dia bersyahadat di depan gurunya. Coba. Kan repot tuh kalau itu. Gara-gara ketahuannya apa? Gara-gara ketahuannya satu murid anak sekolah datang ke saya nggak ngaji di tempat ini, tapi saya dimaki-maki, dikata-katain. Kok begitu? Nah, lalu tanda tanya, saya bilang, panggil. Kalau gitu saya ngurusin di sekolah 36. Panggil. Ternyata ketua OSIS-nya kena. Jadi ngerekrutnya dari ketua OSIS dulu. Ketua rohisnya kena masuk aliran itu. Coba. Akhirnya saya sidang. Ketua OSIS-nya rohisnya. Pinter, anak-anak pinter. Ya, karena di bawahnya akhirnya pada ngikut semua. Kasihan. Saya nasihati. Gitu. Saya ingatkan. Gak boleh orang bersyahadat. Orang udah lahir dari muslim, gak perlu syahadat lagi. Kecuali kita mau alaf. Kan gitu. Harus di depan gurunya. Kalau nggak di depan gurunya nggak diakui keislamannya. Masa begitu? Jadi dia sebagai apa? Sebagai nabi? Kan begitu. Kan kacau kalau begitu. Itu sering terjadi. Sampai saya datangi gurunya. Terjadi diskusi. Kabur gurunya. Belum ngomong udah kabur. Saya ingin mau tabayun. Minta penjelasan. Kenapa bisa begini? Takut. Lari. Saya sering nangani yang begitu-begitu Pak, kalau di tempat saya. Karena sasarannya anak-anak muda yang dia mau belajar agama tapi nggak ada tempat untuk dia mengaji. Kasihan, sehingga akhirnya terbawa ke sana kemari. Dia anak-anak begitu jangan dicaci maki, jangan malah dikucilkan, dijauh, kasihan. Oh, nggak ngerti apa-apa. Banyak yang seperti itu dari kalangan kita kaum muslimin. Dia ingin benar. Manusia asalnya ingin benar kan. Tapi kadang-kadang dia dapat temannya rusak. Kan gitu. Ternyata dia ngaji, ternyata sama guru yang menyimpang. Kan gitu. Kasihan. Makanya saya bilang butuh ilmu. Belajar ilmu. Karena Islam itu dibangun di atas ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, gampang ditarik ke sana kemari. Itu bahaya nanti. Bahaya. Contoh yang sederhana lah, yang kita sudah pada tahu, LDII lah, ya kan? Sini ada nggak di sini LDII? Anadanya di rorotan ya? Mana? Ya di semper tuh Pak. Kenapa para ulama mengeluarkan fatwa menyimpang? Ada beberapa poin disebutkan oleh para ulama. Pertama, doktrin yang paling kuat adalah imamah. Harus berbaiat kepada imam. Dia bawakan hadis tentang tidak barang siapa yang orang tidak berbaiat maka matinya seperti mati jahiliyah. Padahal baiat di situ kata para ulama baiat kepada siapa? Presiden. Maksudnya ke situ. Bukan imam-imam, bukan ketua yayasan. Bukan. Dibawalah ke situ, dipalingkan maknanya. Kan begitu. Doktrin. Kena, rusak. Itu banyak yang seperti itu. Kita yang di luar dari LDI dianggapnya apa? Najis. Kan gitu. Kalau masuk ke masjidnya biasanya diawasi, dilihat. Sholat mah sholat, tapi setelah itu biasanya dibersihin. Kan begitu. Dia nggak bakalan mau jadi imam, jadi makmum di belakang kita nggak mau. Kecuali dia jadi imam mau, tapi kalau jadi makmum nggak mau.
Mau dia, karena apa? Si imamnya belum berbaiat kepada imam besar saya, kan begitu. Nah, itu repot maksudnya. Itu LDI. Dulu kalau fatwa MUI keluar namanya Islam Jamaah, ganti lagi. Jadi kalau di negara kita itu penyimpangan itu kadang-kadang tuh kasihan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin jadi korban dulu baru rame. Harusnya nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu harusnya. Saya sering mempertanyakan, kita punya MUI, kita punya buku kumpulan fatwa MUI, tapi nggak pernah disebar masjid. Ada nggak? Ada. Padahal itu saya pernah dapati itu 3 jilid kumpulan fatwa-fatwa MUI. Harusnya kan itu dibagikan kepada setiap masjid mushola, ya kan? Nggak dapat. Sehingga kita nggak tahu nih ketika terjadinya masuk di kampung kita aliran yang menyimpang, gitu loh. Karena ketidaktahuan kita. Ada korban dulu, anak kita masuk, kan gitu, kasihan kan jadinya. Susah tuh ditariknya kalau udah begitu kan. Kan repot. Seperti orang yang kasus kemarin terjadi pengeboman, dia menghalalkan membunuh orang-orang kafir di negara kaum muslimin. Ya, bom sana, bom sini. Ini nggak boleh seperti itu. Didoktrin, dicuci otaknya. Seperti yang Panji Gumilang, ya kan? Kan udah mulai kacau, ngomongnya ngaco. Kemudian sholat di depannya perempuan, campur baur. Nah, mazhab mana kira-kira yang nggak ada mazhab begitu? Kan ngaco, bikin aturan sendiri. Ya tentu ditentang oleh para ulama. Apa sebabnya? Karena pakai akal, tidak berdasarkan kepada tafsir-tafsir para ulama. Tidak melihat kepada hadis-hadis syarah penjelasan para ulama. Dan saya bilang nih di sini nih, saya kan bilang tuh dari awal, beli kitab tafsir 1 DKM nih. Di orang ada rujukan. Misalnya orang ada ceramah bahas ayat, itu bisa lihat benar nih tafsirnya begini nggak? Tafsir Ibnu Katsir, gitu. Ya. Atau nanti beli kitab fikih, misalnya Said Sabiq, misalnya fikih sunnah, ya, atau fikih Safinatun Najah, gitu yang sudah diterjemahkan. Atau hadis-hadis Nabi Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu perlu kita tahu. Ini DKM maksud saya, bukan umum. Begitu. Jadi kita bisa tahu. Jadi kalau ada yang ceramah, kalau terjadi penyimpangan, ternyata dia salah ngomong, kita nggak tahu kan nanti ikut semua. Nah, jadi dalam mengambil ilmu lebih baik kita teliti, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Termasuk sama saya. Jadi Bapak boleh cek lagi di kitab-kitab, buka saja. Kalau ternyata misalnya saya terjadi penyimpangan, kasih tahu. Namanya manusia. Penyimpangan dalam artian itu salah fatwa, salah ngomong, itu maka itu diluruskan. Itu pentingnya keterbukaan. Tapi kalau harus sama saya, ini harus benar, saya paling nggak bisa seperti itu ketika membahas suatu fikih, nggak bisa. Harus memahami benar-benar kondisi di masyarakat. Saya bilang dari awal, orang-orang Islam dari kalangan kita banyak kan nggak ngerti tentang cara beragama. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak sampainya ilmu kepada mereka. Jadi sistem pendidikan kita kebanyakan diorientasikan kepada dunia. SMA, SD, SMP, SMA, agamanya itu seminggu kan cuma sekali. Itu pun cuma 2 jam. Itu juga kalau ada gurunya. Kan gitu. Maka di situ nanti pentingnya kita fokus kepada anak-anak generasi, dia diajarkan pada agama. Untungnya kita mungkin masih ada TPA, ada Iqra gitu, ada pengajian. Coba kalau orang tua yang nggak peduli, dia fokusnya kepada duniawi, kejar, kan kasihan anaknya. Kasihan. Di settingannya kamu harus sukses dunia, melupakan akhirat, kan kasihan. Dan itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Harusnya orang tuanya mengarahkan selain dunia agamanya dulu. Kan begitu. Diajarkan tata cara sholat, diajarkan baca Quran, diajarkan tata cara wudhu. Kalau dia nggak bisa, dia perlu panggil ustaz. Kan begitu. Supaya anak itu mengenal.
Dan itu banyak terjadi di kita seperti itu. Ya, kasihan. Karena saya dapatnya anak-anak muda sekarang makin jauh dari masjid. Anak kita nih sholat nih, cuman usia SD, SMP-an. Nanti kalau udah SMA, susah datang ke masjidnya, benar nggak? Dia udah punya dunia yang lain, nongkrongnya lain. Kita nggak dapat ya sekarang orang yang anak-anak muda datang ke masjid, sedikit sekali. Kenapa? Ya persaingan, tarik menarik, gitu loh. Pergaulan, kawan-kawannya, kan repot tuh. Maka kembalinya kemana tuh? Ke keluarga kita masing-masing, orang tua yang berperan paling aktif, kan gitu, ya kan? Yang punya andil terbesar, orang tua, susah. Gitu. Maka itu diperhatikan. Ya. Ada lagi yang lain. Jadi membahasnya panjang kemana-mana ya. Tadi kan kalau dari bilang dulu lebih baik di rumah. Ya. Sunat diam itu. Di rumah atau di masjid? Bagusnya di rumah. Tentu saja terikat dengan kondisi, karena kan kadang-kadang kayak di sini kan ada timer nih, ya kan? Tujuan kita melaksanakan adanya sholat di masjid kan untuk menegakkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Jadi jangan nanti sholatnya di sholat sunnahnya di rumah lebih utama, tetapi akhirnya sampai ke sini sudah selesai sholat wajibnya, itu nggak boleh. Jadi lihat kondisi saja sebetulnya di lapangan. Di sini misalnya habis azan settingannya berapa nih? 10 menit. Kalau rumah ente di depan ya nggak apa-apa, tapi kalau di belakang jauh, ya nggak keburu. Sedangkan ada keutamaan kita segera mendatangi sholat bersama imam bersama ketika takbiratul ula, kan gitu. Kan itu ada keutamaan tersendiri. Ya, maka dahulukan yang wajibnya kalau seperti itu. Iya, artinya kalau kita keteter, ya sholat sunnahnya di sini aja. Sholat sunnahnya di sini aja. Tapi kalau bicara hukum sholat sunnahnya, lebih utama di mana? Ya di rumah. Ya. Iya, pokoknya bisa diatur. Ini kan yang kaitannya dengan sholat 5 waktu, berarti yang terikat dengan sholat sunnah rawatib. Karena rawatib itu kan terikat dengan sholat 5 waktu. Nggak boleh sholat rawatib sebelum azan, kan begitu? Ya kan? Harus azan dulu. Sedangkan setelah azan ada waktu, ada yang 5 menit. Kadang-kadang di satu tempat kayak maghrib, habis azan langsung qomat. Ya kan? Nah, kita harus tahu kondisi saja di tempat mana kita. Kalau di sini adakan sunnah, rumah dekat, nggak apa-apa lah di rumah. Tapi yang jauh-jauh ya lebih baik kita mendatangi masjid dulu. Gitu. Ya. Berarti 2 minggu lagi ya ngajinya? Ya. Kalau saya berharap sih bagusnya tuh seminggu sekali minimal bahasan seperti ini. Kalau menurut aneh sih kalau 2 minggu sekali itu terlalu lama. Karena apa? Ini usul aja. Ini kan keputusannya di ketua DKM. Karena tadi ketika saya nggak bisa lama-lama itu kan merembet tuh 1 bulan. Kalau ada yang gantiin sih nggak apa-apa, tenang aja saya. Kan gitu nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau nggak ada yang gantiin, karena kebutuhan ilmu harus lebih kita dahulukan daripada, kata para ulama, kebutuhan ilmu itu hendaklah dijadikan prioritas lebih daripada makan dan minum. Karena orang tegak di dunia dan di akhirat itu kan dengan ilmu. Sehingga kata para ulama, kebutuhan kepada ilmu itu harusnya lebih besar porsinya dari makan dan minum. Ya begitu, karena kita butuh ilmu. Dan kita banyak yang nggak ngerti. Iya. Karena di dalam Islam itu segala sesuatu kan dibangun di atas ilmu. Amalan apapun, ibadah apapun dibangun di atas ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, jangan melakukan ibadah, nanti jadi sia-sia, nggak ngerti tata caranya. Tadi itu beban syariat, taklif. Kalau belum datang nasnya, dalilnya, ilmunya, jangan kita lakukan. Nanti jadi capek. Udah capek-capek nggak ada pahala, kan sayang. Gitu. Maka tadi saya anjurkan, bagus itu diadakan
seminggu sekali. Itu minimalnya. Ya, seminggu sekali. Karena kadang-kadang sayanya nggak sempat. Jadi kalau misalnya saya nggak sempat nih, 2 minggu lagi Ustaz, Mas 2 minggu lagi ada urusan, begitu lagi, kan gitu. Kan minimalnya kalau nggak bisa ada ini, minggu depannya bisa, kan begitu, ya kan? Itu maksudnya, ya itu maksud. Tapi itu kembali kepada ya DKM. Kembali kepada DKM itu anjuran saya sih seperti itu, karena kita kalau masjid itu minimal DKM itu punya program, ya. Ketika program itu ada kemaslahatan yang kita rasakan, maka hendaklah dipertahankan. Maslahat nggak pembahasan kita ini? Menurut bapak-bapak, saya tanya nih, adakah ilmu yang didapat? Kan itu, ya. Karena pembahasan ilmu itu kelihatan remeh, tapi sebetulnya penting. Lihat tata cara wudhu saja. Ingat-ingat mana yang rukun-rukunnya, mana pembatalnya, mana sunnah-sunnahnya, kan gitu. Kalau kita nggak tahu ini, kira-kira kita bisa wudhu dengan sempurna nggak? Nggak bisa. Itu masalahnya. Ya, maka disitulah pentingnya ilmu. Sehingga kata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari pada Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi itu bab kitab yang ke-3 atau ke-4. Bab yang ke-10 kata Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Begitu. Ya. Kalau dalam hadis Nabi banyak yang mengatakannya. La wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basar wal fuada ulaika kana anhu mas'ula." Wala taqfu ma laysa laka bihi. Janganlah engkau taqfu itu berkata atau berbuat ma laysa laka bihi ilmu. Yang engkau tidak memiliki ilmu di atas perkataanmu itu, perbuatan. Enggak boleh kita berkata dan berbuat yang kita enggak punya ilmu. Lebih baik diam. Dari situ dia ambil faedah yang besar, tidak boleh kita berkata sesuatu atas nama agama atau berbuat sesuatu atas nama agama tanpa ilmu. Jangan, lebih baik kita diam. Karena nanti kalau kita sudah berkata nggak punya ilmu, timbulnya apa? Penyimpangan. Pasti terjadi penyimpangan. Gitu. Hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kata Nabi SAW, Inna Allaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinna Allah yaqbidul ilma biqadbil ulama. Perhatikan ini hadis sahih. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dari manusia, dari dada enggak. Ilmu itu enggak dicabut langsung dari manusia itu, dari dada-dadanya enggak. Tetapi Allah cabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Wafat ulama, ilmunya juga hilang. Apa akibatnya kata Nabi SAW? Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai tidak ada atau sedikit sekali orang-orang yang alim di kalangan kaum muslimin. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang banyak dari kaum muslimin mengangkat, menjadikan orang awam sebagai ulama. Diangkat, jadikan ulama. Apa hasilnya kata Nabi? Fadallu fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian dia ditanya, orang yang dijadikan diangkat jadi ulama ditanya tentang satu ilmu, maka dia berfatwa tanpa ilmu. Ya. Akibatnya apa penghujungnya? Fadallu wa adallu, maka ia sesat dan dia juga menyesatkan orang lain dengan sebab fatwanya. Itu akhir zaman. Sudah terjadi. Makanya kalau orang kita sekarang pada zaman kita, orang pintar ngomong banyak. Tapi yang berilmu belum tentu. Kalau orang bahas ilmu, orang berilmu itu ditesnya gampang, Pak. Tes aja satu kitab, kasih kitab bahas. Bisa nggak dia? Kitab tajwid aja deh. Sederhana aja nih, bahas tajwid. Dia nggak bisa, udah dah. Kita udah tahu. Berarti orang ini cuma bisa ngomong. Jangan dijadikan rujukan sebagai penuntut ilmu. Kita ngambil ilmu jangan. Nanti berantakan.
Jadi patokan kalau ada orang berilmu apa tidak dalam suatu dalam agama, jangan pinter ngomongnya, tapi dilihat tes, bahas kitab. Misalnya inilah fikih bahas mazhab Syafi'i. Bisa nggak dia ngomong? Coba rukun-rukun wudu. Wah, bingung dia tuh. Nah, ketahuan berarti cuman baca-baca doang, bukan penuntut ilmu. Apalagi tadi tes saja kitab tajwid, bahas tajwid, baca Quran, makhrajnya gimana, sifat hurufnya bagaimana, hukumnya bagaimana, nggak ngerti, aduh kebangetan. Menunjukkan tidak berilmu. Itu mengetesnya begitu aja, bahasanya tajwid, makhraj, sifat huruf. Kalau dia paham berarti bagus nih. Kalau nggak ngerti, aduh repot. Gitu. Karena pada zaman kita banyak yang pintar berbicara, pintar ngomong, tetapi hakikatnya tidak punya ilmu. Punya ilmu. Yang jadi khotib, pintar ngomong, tapi nggak bisa jadi imam, banyak. Profesor, dokter, bulannya mantap, tapi jadi imam nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Banyak yang begitu. Anak saya yang bisa ngurus itu, nggak bisa jadi. Saya ngimamin misalnya di Masjid Kelapa Gading Al-Musyawarah juga begitu. Profesor, dokter Anas, mantap. Tapi Pak ngimamin, nggak bisa. Nggak bisa. Apa berarti? Ya cuman bisa ngomong aja, khutbah namanya, cuman bisa ceramah, itu doang. Tapi nggak bisa kita ambil ilmunya, karena dia tidak mengajarkan satu disiplin ilmu. Gitu. Maka hati-hati di dalam mengambil ilmu, karena orang pintar ngomong, bisa orang buat nangis, bisa orang buat ketawa, belum tentu dia alim. Ya, belum tentu dia alim. Karena orang yang berilmu itu nggak begitu konsepnya. Ya, makanya tadi saya bilang, lihatlah kalau dia membahas sesuatu hal, satu kitab, disiplin kitab, dia mengerti nggak pembahasannya. Tadi sederhananya baca Quran sajalah, ya kan? Tajwid lah. Itu ilmu yang paling dasar. Dia paham nggak? Ngerti nggak? Gitu. Nah, kalau nggak ngerti ya berarti nggak bisa. Maka jangan dijadikan sebagai guru atau sebagai belajar kita kepadanya. Karena nanti yang ada nanti terjadi fatwa-fatwa yang aneh, menyimpang. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya? Cukup ya? Insya Allah kita sambung lagi pertemuan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lah untuk bapak-bapak semua, terutama untuk diri saya. Kemudian yang kedua, jika ada ucapan saya atau perilaku saya mungkin yang menyinggung atau menyakiti atau ya perasaan bapak-bapak, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Tetapi kaitan dengan ilmu tidak boleh salah. Hati-hati ya. Kaitan dengan ilmu tidak boleh salah. Kalau dia tergelincir pada fatwanya, maka tadi saya bilang, luruskan saya kalau saya ada tergelincir dalam masalah. Ilmu kaitannya ya. Karena itu penting. Tentu saja ketika meluruskan orang juga dia harus punya ilmu di sisinya ya, yang dia punya kesalahan pada bidang itu, pada pendapatnya, gitu. Bukan kemudian kamu salah, nggak bisa juga kasih argumen, pokoknya salah, nggak bisa juga begitu. Ya, dan ini penting karena pembahasan kita kaitannya kepada mazhab, yang mazhab itu luas, pendapat para ulama itu luas, gitu ya. Tidak bisa kita orang berpendapat A kita bilang kamu harus B, nggak bisa. Tidak bisa begitu. Tapi sebagai pengajar seperti saya menjelaskan ini pendapatnya Syafi'i begini, pendapatnya ini begini. Maka yang benar begini, saya suka kasih tahu yang bagusnya seperti ini, begitu. Karena itu berdasarkan dalil-dalil. Cuma saya kadang-kadang tidak sampaikan dalil-dalil ini karena terlalu panjang nanti. Tadi masalah rukun wudu, sunnah-sunnahnya. Saya pada poin-poinnya saja, biar mudah dipahami dulu sama bapak-bapak. Nah kalau sebutkan dalil terlalu banyak jadi pusing juga. Akhirnya pada intinya nggak hafal, nggak ingat. Jadi sunnah-sunnah wudu apa saja. Karena yang perlu kita tahu tuh yang simpel dulu. Rukunnya apa? Ada 6. Kan gitu. Sunnah-sunnahnya ada sekitar 16. Makruhnya ada sekitar 5.
Pembatal-pembatalnya ada 6. Itu simpelnya begitu dulu. Ya, cara memahami di dalam menerapkan fikih mazhab Syafi'i, begitu cara memahaminya. Nanti kalau udah kita kuasai, mulai kita perdalam, misalnya ini dalilnya niat apa, ini dalilnya misalnya membasuh muka ini apa, begitu cara penerapannya. Tapi kalau dihantam dengan dalil terus-terusan, kita nggak kuat, karena orang tingkat pemahamannya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka saya mau cari yang paling ringan. Maksudnya begitu, dalam menyampaikan ringan, bukan yang paling berat. Jangan menurut versinya saya, nanti jadi berat. Gitu. Iya, yang ringan dulu, yang dipahami oleh orang-orang awam. Orang kita lah kaum muslimin. Gitu. Tapi juga jangan salah paham tadi, kaitan nama niat, ya. Hati-hati, jangan salah paham. Gitu. Ini penting. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lah untuk kita semua. Terutama untuk diri saya sendiri, ya. Karena kita sama-sama mau mencoba mengamalkan Islam berdasarkan ilmu yang kita dapat, yang kita tahu, ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.